illallah itu membuka pintu surga, itu asumsi liar. Ya, insya-Allah jangan sesat. Ya, jadi tentang la ilaha illallah itu bukan membuka pintu surga, itu asumsi liar kamu. Ya, orang yang enggak mampu naik ke Mekah, tawaf ke Batu Hajar Aswad, kasihanlah, tidak sempurna Islamnya. Jadi bila tidak naik hajjah atau naik haji, itu tetap bukan Islam, itu kafir karena tidak menyempurnakan rukun 5 waktu. Benar nggak? Ya, pikirin bro. Yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah akalnya. Bukan hanya dari perbedaan fisik, tetapi juga terletak kepada akal. Jika ada manusia yang tidak menggunakan akalnya, ya itu sama halnya, yaitu tidak jauh beda dengan hewan. Sama-sama makhluk ciptaan, tapi nggak ada beda. Nah, kalau orang yang sudah masuk ke ranah kajian lintas agama, maka kalau dia waras, sejatinya ketika dia tampil untuk mewakili agamanya, dia juga memahami ajaran daripada lawan debatnya. Nah, ini saya lihat saudara ini seorang pendeta katanya ya, tapi nauzubillah, ilmunya tidak ada sama sekali. Ya, malu-maluin agama Anda saja. Anda harusnya belajar dulu pendeta 3G, baru kemudian tampil sebagai debaters untuk kemudian Anda membentengi ajaran Anda. Tapi kalau seperti ini, ya Anda memalukan Kristen-Kristen yang lain. Selamat petang Bapak Ustadz Zulkifli, semoga sehat dan ceria selalu. Terima kasih karena menanggapi PN gua. Selamat ngobrol, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ya Ustadz. Bapak Ustadz Zulkifli, suaranya pingin gua mendengarnya karena lama udah hingga ngobrol dengan Ustadz Bapak Zulkifli. Ya Bapak, silakan kalau ada apa solusi kita ngobrol-ngobrol dengan sehat dan harmonis. Terima kasih Bapak Ustadz Zulkifli. Jadi kalau Anda mengatakan orang yang tidak berhaji itu sama halnya dengan orang yang kafir, karena tidak menunaikan ibadah 5 waktu, kan Anda jadi bahan tertawaan gitu loh. Itu makanya kalau misalnya orang-orang yang di dalam ajaran agama Kristen itu mengatakan umat Islam itu tidak pantas berbicara mengenai Kristen, itu salah. Karena ini sebabnya banyak orang Kristen yang buta Islam selalu mau membahas tentang Islam gitu loh, kaitannya dengan syariat atau akidah atau apapun itu. Nah, sebagai kristolog Islam, kami tampil untuk meluruskan itu. Karena umat terjemahan tidak akan pernah bisa memahami Islam dengan sempurna, terkecuali kalau mereka menggunakan akal sehat. Pernyataan Anda itu memalukan orang Kristen yang paham, ya. Memalukan orang-orang yang sudah mu'alaf, malu dan jijik terhadap agama sebelumnya, karena melihat pendeta-pendetanya tidak memahami Islam, tapi dia membahas tentang Islam. Mengenai haji di dalam ajaran agama Islam, Anda harus tahu, ada beberapa amalan-amalan di dalam ajaran agama Islam itu yang setara dengan berhaji. Pertama, misalnya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan bahwa bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik dan berbuat baik kepada ibumu. Bertakwalah kepada Allah dengan cara berbuat baik, ya, terhadap bapak dan juga ibumu dan bapakmu. Jika engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, maka statusnya adalah seperti berhaji. Ya, statusnya sama dengan berumroh, statusnya sama dengan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani yang kemudian diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, itu yang harus Anda pahami dengan baik. Terus kemudian selain daripada berbakti pada orang tua yang pahalanya setara dengan haji,
salat fardu berjamaah di masjid. Rasulullah Muhammad SAW pun pernah bersabda, siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Ya, hadis riwayat Tabrani. Man masya ila salat maktubah fil jama'ati fahiya kahaj. Fahiya kahaj artinya dia sama dengan berhaji. Ya, itu yang Anda harus pahami. Wa man masya ila salati tatawuh. Ini artinya berbicara mengenai salat yang sunnah, berjalan untuk melaksanakan status salat sunnah. Maka posisinya sama dengan seperti ketika dia melakukan umroh yang sunnah, ka umrati nafilah. Jadi kalau Anda tidak memahami Islam, jangan berbicara mengenai Islam, Anda akan ditertawakan. Belum lagi sholat duha itu setara dengan ibadah haji juga. Ketika sholat duha itu dilakukan secara terus menerus, ya, terus kemudian menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid itu juga setara dengan umrah. Membaca tasbih bahkan tahmid takbir setelah sholat itu juga sama dengan berhaji, maksud saya. Ya, jadi banyak dalil di dalam ajaran agama Islam itu yang berhaji pahalanya sama dengan amalan-amalan yang lain. Bahkan berniat untuk naik haji pun, memiliki nazar untuk berhaji pun, ya, ketika tidak kesampaian, maka pahalanya pun sama dengan berhaji. Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam pernah menyimpulkan, mengajarkan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang. Karena kenapa? Mendapatkan uzur ataupun sakit. Ya, jadi niat, uzur untuk berhaji dan seterusnya, lalu kemudian tidak kesampaian, itu pahalanya sama dengan berhaji. Ya, ini perlu saya jelaskan kepada Anda yang buta, supaya jangan salahkan umat Islam ketika meluruskan akidah Anda tentang Islam dan lebih-lebih terhadap Kristen itu sendiri, terhadap ajaran Yesus maksud saya. Semoga Anda bisa sehat. Selamat sore Zulkifli. Tumben lu muncul lagi di grup ini. Saya pakai tema baru, Bang Triple G. Kita luruskan aja pemahaman Anda. Apakah Yesus itu mengajarkan, ya, untuk menyembah hanya kepada Allah dan memproklamirkan ikrar di dalam penyembahan itu dengan tidak menduakan Allah dengan apapun termasuk dengan dirinya? Ini yang perlu pendeta Triple G pahami dengan baik. Jadi ketika Yesus berikrar mengajarkan tentang la ilaha illallah kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, yang perlu pendeta pahami, kalau pendeta ini adalah orang berilmu, adalah ketika Yesus berikrar, berjanji, bersyahadat, apakah dia mengajarkan tentang Islami, menjadi orang yang Islami, atau menjadi seorang yang Kristiani? Itu yang penting untuk Anda pahami. Jadi jangan hanya bisa mengkaji tentang Islam tetapi tidak ada ilmu, kemudian Anda pun melupakan kajian-kajian kristolog dalam agama Anda yang harusnya dipahami dengan ilmu. Bagaimana kemudian ketika Yesus mengajarkan di dalam kitab Anda, Gospel Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ini Yesus mengajarkan itu dengan baik. Ya. Artinya Yesus sudah memberikan jalan yang baik terhadap siapapun untuk memahami bagaimana kemudian konsep masuk ke dalam ajaran Allah yang muatannya kemudian mengajarkan tentang sampai kepada surga. Ya, inilah jalan keselamatan itu yang Yesus ajarkan kemudian kepada Bani Israel. Jadi ketika Anda tidak memahami tentang konsep ikrar yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, maka Anda akan celaka. Anda akan celaka. Kenapa? Keluar daripada konsep yang diajarkan oleh Yesus. Hazihi al-hayat al-abadiyah. Ya, lalu kemudian apa Yesus katakan? Inilah hidup yang kekal itu. Anahum, ya, bahwa engkau ya arifuna.
anta al-ilah al-haqiqi al-wahid wa ya'rifun, ya. Lalu kemudian di situ Isa al-Masih al-di ar-salat. Artinya endingnya di situ dua, mengenal, bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah satu-satunya esensi sang pencipta alam semesta, dan kemudian mengenal Isa atau Yesus sebagai utusan, sebagai duta. Ini yang perlu Anda pahami. Nah, konsep yang Yesus ajarkan itu adalah konsep keselamatan secara Islami, bukan keselamatan secara Kristiani. Kalau secara Kristiani, dengan matinya Yesus di tiang salib dengan terkutuk, maka kita dibebaskan dari dosa-dosa, maka kita dibebaskan dari kutuk-kutuk, dari aturan-aturan Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang perlu saudara pendeta pahami dengan baik. Semoga Anda bisa paham. Jangan lupa semangat subscribe sore. Iman Yakin Channel. Saya hanya sebentar aja. Kebetulan saya lagi istirahat ini dari kesibukan kantor, ya. Jadi saya lelah menunggu kalian di Zoom, ya. Termasuk yang kemarin nantangin saya, tapi ternyata dia pengecut, gak ada ilmu. Lelah saya nunggu di Zoom, akhirnya saya sempatkan masuk di grup ini karena saya juga kangen sama teman-teman Muslim yang ada di sini. Jadi tolong dibantu pendeta Triple G. Yesus itu mengajarkan tentang konsep yang Islami atau Yesus mengajarkan konsep Kristiani, menyembah terhadap dirinya atau menyembah kepada esensi yang lain. Tolong dibantu. Zulkifli, pembahasan kita waktu itu belum selesai. Kamu ingat gak? Jangankan ingat, saya kenal situ aja kagak. Emang apa materinya? Oke Bapak Jul, naik haji atau naik haja menurut pendapat Bapak Zul, yaitu sama setaranya dengan pahala, yaitu berbakti kepada ibu bapa, yaitu berbuat baik. Dan seterusnya, yang kedua ialah berjihad. Dan yang ketiga ialah sholat fardu di masjid, ya. Dan keempat ialah naik umrah, yaitu umrah kecil atau haji kecil, ya, yaitu umrah. Dan yang seterusnya yaitu sholat duha dan menghadiri majelis-majelis ilmu-ilmu di masjid, ya, dan bertasbih, ya, dan bertakbir dan sebagainya. Itu setara pahala dengan naik haji atau naik haja. Jadi kalau hal yang demikian, enggak perlulah melengkapkan naik hajah ke Mekah atau naik haji ke Mekah bertawaf, karena ada setara di sini menurut At-Tabrani dengan kesetaraan naik hajah atau naik haji itu. Jadi kalau hal yang demikian tidak perlulah naik haji. Kalau begitu tidak perlulah naik haja, karena ada kesetaraan setara pahala menurut At-Tabrani dan menurut pendapat Bapak Zulkifli. Jadi bagaimana Bapak? Oh, jadi Zulkifli nggak kenal saya. Saya Stefan Giano Zulkifli, ya. Pembahasan kita waktu itu, apakah Isa Al-Masih yang tercatat di Al-Quranmu dengan Yesus yang tercatat dalam Alkitab, apakah sama atau beda? Itu temanya Zulkifli. Pendeta Triple, jadi gini, Anda harus mendudukkan tentang pahala haji dengan ibadah haji. Itu Anda harus pisahkan itu. Karena kenapa? Haji itu adalah merupakan rukun yang ada di dalam ajaran agama Islam. Rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditiadakan ketika syaratnya sudah terpenuhi. Kalau syarat sudah terpenuhi, maka wajib hukumnya rukun ini ditunaikan, dilaksanakan. Gitu loh. Nah, kemudian kan tadi Anda mengatakan kafirlah orang yang tidak melaksanakan rukun haji. Kan Anda mengatakan itu kan? Makanya saya katakan, artinya orang yang di dalam ajaran agama Islam tidak melakukan rukun haji, berarti dia tidak wajib. Ada penyebabnya.
yang menyebabkan dia tidak naik haji. Kan dikatakan beribadah ke Baitul Haram ketika orang itu mampu lahiriah, mampu batinia. Itu yang perlu Anda paham. Nah, kalau dia ini mampu lahir tapi batinnya tidak, atau mampu batinnya lahirnya tidak, maka itu tidak wajib hukumnya. Nah, lalu bagaimana dengan keislamannya yang tidak tertunai karena dia tidak melaksanakan rukun kelima? Nah, Rasulullah Muhammad SAW menerangkan seperti yang saya katakan tadi, pahala haji itu bisa dilakukan dengan sholat berjamaah, dengan berpuasa, berbakti kepada kedua orang tua, gitu. Tapi apakah kemudian bisa berbakti tanpa harus ke tanah suci, sementara sudah mampu, baik hartanya, baik jasadnya, baik batinnya, dan semua-semuanya. Dia sudah mampu lahir batin. Maka harus hukumnya wajib, gitu loh. Anda harus tahu itu. Posisi wajib ketika orang itu sudah mampu lahir dan batin, maka posisinya wajib berhaji. Itulah indahnya Islam. Jadi Anda harus banyak belajar. Jangan bikin malu kristolog-kristolog yang mengaku cerdas. Ya, ternyata debater Kristen, anggota mereka itu belum ditata dengan baik. Anda harus belajar lagi. Ya, di dalam surah Ali Imran misalnya ya, di situ diterangkan bagaimana kemudian rukun-rukun daripada tanda-tanda maqam di dalam pengajaran haji, bagaimana kemudian cara-cara berhaji, bagaimana kemudian mengerjakan amalan haji, bagaimana kewajiban kewajiban manusia terhadap Allah pada saat berhaji, dan seterusnya. Ini harus dilaksanakan bagi orang yang mampu lahir dan batin, bukan seperti yang Anda katakan tadi, ya. Jadi wajib itu hukumnya seorang muslim apabila memenuhi syarat. Ngerti ya? Kalau sudah memenuhi syarat, maka itu hukumnya wajib. Kalau tidak memenuhi syarat, maka pahala hajinya bisa dia dapatkan dengan cara-cara yang tadi. Ngerti? Jadi hukum wajib itu ada, haji itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ya, itu yang perlu Anda paham. Jadi kalau Anda belum punya ilmu tentang Islam, jangan jangan mengajar atau berdebat tentang Islam, karena Anda akan ditertawakan. Ya, lebih baik Anda mengkaji materi-materi di dalam kitab Anda, karena itu sampai hari ini belum tuntas, belum ada titik terangnya. Paham ya? Oh iya, sorry, saya tidak kenal Anda. Di dalam benak saya tidak ada ruang untuk Anda. Tapi kalau Anda berkata bahwa Anda adalah orang Kristen pengikut Paulus, ya mungkin saya bisa mengatakan bahwa mungkin pernah berdebat dengan saya. Nah, berbicara mengenai Yesus Isa alaihissalam, ini pernah saya bahas ke beberapa teman Kristen. Ya, jadi di dalam konsep yang Anda pahami, Yesus itu adalah sosok Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tapi saya hanya ingin mengatakan seperti ini, bahwa Yesus itu bukan orang Yunani, dan Isa alaihissalam itu juga bukan orang Arab, tetapi dia adalah Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Dia datang kepada umatnya tidak menggunakan bahasa Arab dan juga tidak menggunakan bahasa Yunani, tetapi dia menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Aramaik. Maka sejatinya ketika Yesus datang berbicara mengenai dirinya, maka dia tentu adalah oknum yang mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Nah, di dalam Islam, oknum ini disebut dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau Anda mau terima ataupun Anda tidak terima, ya itu derita Anda. Tapi yang pasti, Nabi Isa ya, atau Yeshua Hamasya yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan doktrin untuk menjadi Kristen. Dia selama-lamanya mengajarkan tentang menjadi seorang Muslim, atau mengajarkan tentang tauhid, la ilaha illallah. Dia tidak pernah mengajarkan Yesus Kristus adalah satu pribadi dari tiga Tuhan. Itu konsep Yunani Romawi, ajaran penyembah roh-roh. Ya, Anda harus tahu bahwa
gospel dalam bahasa Inggris, ya, itu menggunakan nama Yesus Kristus. Tetapi di dalam bahasa Arab, gospel bahasa Arab menggunakan nama Isa Al-Masih. Paham ya? Nah, kemudian Al-Quran dalam bahasa Inggris itu juga menyebut, ya, Isa Al-Masih dengan sebutan Yesus Kristus. Ngerti enggak sampai di sini? Jadi kalau Al-Quran terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan nama Yesus Kristus. Nah, kalau gospel dalam bahasa Arab menggunakan nama Isa Al-Masih. Berarti berbicara mengenai oknum yang sama. Karena Anda adalah Kristen yang terlalu jauh menyeleweng dari ajaran Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, maka Anda tidak mau disamakan. Ya, kami pun tidak mau disamakan. Sama-sama kami tidak mau menyamakan, karena Nabi kami yang diutus kepada Bani Israel itu bukan Tuhan. Dan dia tidak pernah mati. Ya, dia tidak pernah mati dibunuh oleh tentara Romawi. Tidak. Itu hanya ajaran pagan yang datang dari seberang, yang masuk mempusi ke ajaran Yesus, lalu lahirlah Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Sekali lagi saya tegaskan, ya, Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama. Tetapi ada dua persepsi yang berbeda. Islam dengan ajaran tauhidnya mengajarkan Yesus itu, Isa itu adalah Nabi Allah yang mengajarkan dirinya hanya utusan Allah, sebagaimana ajaran Yesus itu sendiri. Sedangkan Kristen adalah ajaran dari seberang, dari Eropa, yang mengajarkan kemudian menyembah kepada dewa-dewanya Romawi dan juga Yunani dengan mengatasnamakan Yesus Kristus, anak Maria. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Oke, Ustaz Jul udah menerangkan tentang naik haji atau naik hajah ke Mekah, ya. Oke, sekarang kita beralih pula mengenai tentang kesetaraan jihad dengan pahala naik hajah atau naik haji. Jadi Ustaz Jul mengatakan ada cara-caranya untuk mendapatkan pahala. Kalau enggak mampu naik haji atau haji ke Mekah, yaitu haruslah berjihad, sebagian daripada rukunnya Islamnya. Jadi menurut Bapak Jul tentang jihad, apakah kacamata menurut Islam tentang berjihad, apakah semestinya untuk membunuh manusia, melutupkan diri dan sebagainya? Silakan Bapak Jul. Nah, kamu sudah mengatakan Yesus dan Isa itu adalah satu oknum. Pertanyaannya adalah, Yesus itu dibunuh, apakah Isa juga dibunuh? Yesus mati, apakah Isa juga mati? Yesus bangkit dari kematian, apakah juga Isa bangkit dari kematian? Silakan jawab. Ustaz Jul, bukankah itu hanyalah klaim Anda? Karena Al-Quran, hadis, maupun surah yang lain tidak ada mengatakan kesetaraan tentang naik haji, berjihad, sholat toha dan sebagainya. Bukankah itu hanyalah asumsi daripada Bapak Jul? Itu cara-caranya Anda mengeles daripada mempertahankan benang yang basah, yaitu naik haji disetarakan dengan berjihad, membunuh manusia dan sebagainya. Apakah itu benar? Karena tidak ada tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis ataupun surah manapun yang setara pahalanya dengan naik haji atau naik hajah dengan berbuat apa yang termampu oleh orang yang tidak termampu. Ya, silakan Bapak Jul. Baik, Bapak Pendeta Ji. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik. Apakah jihad itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama? Seperti orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Ini sudah sering saya katakan bahwa itu bukan jihad. Jihad itu seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum, ya,
Wa ma ja'ala 'alaikum bid-din min haraj. Jadi itu dikatakan di dalam Al-Quran bahwa berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama kamu suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Abraham atau Ibrahim. Dia yang telah mengutus Abraham, ya, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah pada tali agama Allah. Dialah Allah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Jadi jelas sekali di dalam ajaran agama Islam, ketika dalam surah Al-Hajj itu mengatakan, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, jihad ini apa? Apakah jihad yang dimaksud di sini harus perang? Apakah jihad di sini harus melakukan sesuatu yang istilahnya perlawanan atau penekanan? Tidak. Jihad yang dimaksud di dalam ajaran Islam itu adalah berjihad, berjuang melawan hawa nafsu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi dalam Islam, jihad bukan hanya bermakna mereka yang terjun dalam peperangan, tetapi jihad yang sesungguhnya itu adalah berjuang, berusaha melawan penindasan dan kezaliman seperti korupsi, pemerkosaan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah jihad di dalam ajaran agama Islam. Maka dari itulah kemudian di dalam ajaran agama Islam jelas berjuang untuk menafkahi anak istri, keluarga itu adalah jihad. Orang yang keluar dari rumahnya untuk melakukan pendidikan, sekolah, misalnya dia SMP, SMA, dan seterusnya kuliah, itu adalah berjihad. Berjuang pada jalan Allah. Di dalam Al-Quran surah Luqman dikatakan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan bergaullah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka aku berikan kepadamu apa yang telah kukerjakan. Jadi yang dimaksud dengan berjihad sesuai dengan ayat di dalam Quran Luqman ayat 15 ini, itu adalah ketika orang-orang yang kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu kemudian kebaktiannya ini dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya, lalu kemudian kedua orang tua ini mengajarkan atau mengajak untuk berpindah keyakinan, ketaatan kepada kedua orang tua itu harus semaksimal mungkin, tetapi tidak boleh mengikuti ajakannya untuk berpaling pada selain daripada Allah. Nah, perjuangan ini antara menjaga hubungan yang harmonis kepada kedua orang tua dan menjaga akidah, itu adalah bagian daripada jihad. Makanya saya katakan tadi, jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan Anda ngerti apa itu hawa nafsu. Jadi ketika ada sesuatu perbuatan yang tertolak oleh akal, tertolak oleh syariat Islam, namun kemudian itu mengandung keinginan yang bersifat syahwat, lalu kemudian kita tahan untuk tidak melakukannya, maka itu adalah jihad. Orang-orang Islam yang mampu mengendalikan hawa nafsu itu adalah jihad. Maka semua yang akan berada di dalam jalan yang lurus, bukan melakukan hal-hal yang berbuat dosa, maka itu adalah jihad. Dan inilah yang paling susah. Ya, melakukan pencabulan misalnya, bisa dia lakukan karena tidak ada yang melihat. Tetapi karena dia melawan hawa nafsunya, itulah jihad. Dalam surah Al-Furqan ayat 52 dikatakan, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jihad yang besar itu apa? Seperti yang sedang saya lakukan, seperti yang sedang teman-teman Islam lakukan, mengajak kalian yang umat Kristen itu untuk mengenal Allah, Tuhannya Yesus. Mengajak umat Kristen sebagai saudara kami untuk mengenal Yesus yang sebenarnya. Mengenal Yesus dalam arti ajaran Yesus. Bukan malah menyembah Yesus melalui ajaran orang-orang yang menginginkan ajaran animisme, ajaran politeisme itu langgeng sampai kiamat. Jadi kami ini sedang berjihad.
mengajarkan kalian kebenaran, mengembalikan kalian kepada kodrat yang sesungguhnya, yaitu menjadi manusia, ya, dan tidak menyembah kepada sesamanya makhluk. Sedangkan binatang tidak ada yang menyembah sesamanya binatang. Lah kalian manusia dicipta dalam bentuk sempurna. Harusnya kalian itu mendudukkan diri kalian layaknya manusia, menyembah hanya kepada Sang Pencipta alam semesta, bukan malah menyembah kepada yang bukan Tuhan, tetapi makhluk Tuhan, gitu loh, ya. Jadi jihad itu adalah berjuang melawan hawa nafsu. Itulah jihad yang sesungguhnya. Tadi seandainya Anda itu menggunakan akal sehat, Anda itu sebenarnya sudah paham, gitu loh, bahwa yang membedakan kemudian adalah persepsi Anda dan kami sebagai pengikut Yesus atau Isa, di mana kita mendudukkan Yesus sesuai dengan iman kita masing-masing. Itu yang membedakan. Tapi sosoknya satu. Yang membedakan adanya persepsi yang berbeda. Gitu loh. Kalau kami umat Islam mengakui Yesus, mengakui Isa sebagaimana ajaran Isa, sebagaimana ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya? Ayo. Coba. Apakah dia mengajarkan tentang dirinya itu adalah Sang Pencipta alam semesta? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan dirinya sebagai seorang yang muslim, yaitu berserah diri kepada Allah, ikut kepada apa yang Allah turunkan, apa yang Allah katakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Kalau kau tidak percaya kepadaku, maka setidaknya kau percaya kepada pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan yang aku lakukan bukan berdasarkan atas diriku sendiri, tetapi berdasarkan atas perintah dari Bapakku untuk aku kerjakan. Setidaknya kami sebagai seorang muslim mendudukkan Yesus sebagai porsi yang seharusnya. Kami mendudukkan Yesus sebagaimana ajaran Yesus tentang dirinya. Berbeda dengan kalian. Kalian mendudukkan Yesus pada bukan tempatnya. Kalau kami jelas mendudukkan Yesus pada tempat yang seharusnya. Yesus mengikrar, ya. Yesus berikrar, maksud saya, mengajarkan kepada Bani Israel, murid-muridnya, bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Datang kalian menganggapnya dia itu adalah Tuhan dengan mengambil ajaran-ajaran orang-orang yang mau supaya Yesus itu menjadi Tuhan. Maka muncullah kemudian konsep dia mati, dia bangkit, dia menebus dosa, dia mengajarkan pengampunan dosa, dia mengajarkan pembaptisan, dia mengajarkan makan babi, dia mengajarkan tidak bersunat, dia mengajarkan hukum Torah itu adalah kutukan, dan seterusnya. Itu konsep adalah konsep yang diambil, diadopsi dari ajaran-ajaran Romawi Yunani. Sementara Islam datang kemudian untuk mendudukkan ajaran Yesus ya sesungguhnya. Apa itu? La ilaha illallah, inni Rasulullah. Satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, dan aku hanyalah utusan Allah. Sudah selesai. Kami mengimani dia sebagaimana apa yang diajarkan dia tentang dirinya. Bukan mengimani dia sebagaimana apa yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu, sang serigala, tentang dirinya. Tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi saya tidak bisa mengikuti cara Anda bahwa berbeda loh. Kenapa berbeda? Karena Yesus itu mati, karena Yesus itu bangkit, karena Yesus itu Tuhan. Gak bisa. Saya harus berada kepada koridor yang ada sesuai dengan ajaran Yesus. Ini Rasulullah, aku menyembah apa yang aku kenal. Yohanes 4 ayat 22. Artinya dia menyembah Bapakku yang di surga, muliakanlah namamu. Berarti Yesus berdoa. Tidak mungkin ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Hanya ada di dalam ajaran penyembahan dewa-dewa, penyembahan teos, kurios, yang mengajarkan seperti itu. Tapi Nabi Isa ataupun Yesus itu tidak mengajarkan itu. Yang mengajarkan kemudian seperti yang ajaran Kristen ini adalah oknum-oknum yang mengajarkan sesuatu konsep yang ada di konsep jahiliyah yang kemudian dilegalkan dengan mengatasnamakan Yesus. Dengan mengambil kitab Septuaginta, menerjemahkannya lalu mengembel-embelinya dengan terjemahan lama, dengan perjanjian lama. Kemudian supaya dianggap ajarannya itu adalah yang benar, dikasihlah label perjanjian baru. Padahal perjanjian lama, perjanjian baru itu label dari orang-orang kafir, bukan dari pengikut-pengikut Yesus. Kalau dari pengikut Yesus, itu kita bisa lihat indikasinya di Yeremia 31 ayat 33.
perjanjian lamanya Allah di ayat 31, yaitu Allah berjanji membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama dan dikabulkan oleh Allah. Perjanjian barunya di ayat 33, aku akan memasukkan hukum Torah, perjanjian baruku dengan Bani Israel adalah aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu baru dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Adapun istilah perjanjian lama, perjanjian baru oleh Kristen itu manipulatif yang dilakukan untuk melegalkan ajaran pagan yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu atau serigala palsu, yaitu penyembahan terhadap makhluk berupa manusia. Sama yang diajarkan oleh ajaran-ajaran politeisme, ajaran animisme dan seterusnya. Harus Anda paham itu supaya Anda bisa hidup dalam keadaan beragama dengan baik dan benar. Zulkifli, kamu jangan ngeluntur kemana-mana, ya. Kamu jangan buat VN yang selama-lamanya kalau tidak sesuai dengan pertanyaan saya, ya. Jangan kau buat VN yang lama-lama kalau tidak sesuai dengan pertanyaan saya, ya. Pertanyaan saya, Yesus mati. Apakah Isa demikian? Kalau tidak. Kalau iya. Jangan kau ceramah. Zulkifli, di sini bukan masjid, ya. Di sini bukan masjid. Nanti di masjid baru kau ceramah. Kau jawab apa yang saya tanyakan. Simple, ya. Jangan kau buat VN lama-lama tidak sesuai dengan pertanyaan saya, ya. Begitu Zulkifli. Apa yang saya tanyakan itu yang kau jawab. Jangan kau ceramah. Oke, terima kasih di atas penjelasan yang panjang lebar daripada Ustaz Jul yang kurang lebih 6 menit 10 saat ya. Oke, terima kasih atas penjelasan Bapak Jul tentang jihad, di mana jihad yang dikonfirmasikan dengan kacamata yang sebenar, yaitu menahan hawa nafsu. Itulah pendapat Bapak Jul. Dan dalam hal itu Bapak Jul kali ini berkata benar, karena jihad itu bukanlah membunuh ataupun meletupkan diri, tetapi berjihad untuk melawan hawa nafsu dan berbakti kepada orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Dan terakhir Bapak Jul mengatakan, mengajak kepada saudara Kristen supaya mengenal Yesus itu sebagai Nabi dan bukanlah Tuhan, kata Bapak Jul. Oke, dalam hal ini Yesus itu adalah Tuhan, itu menurut kacamata Kristen. Tetapi di dalam kacamata Islam, ia bukan Tuhan, ia adalah setakat Nabi. Dan ini adalah satu pertentangan yang sejak semula sampai bila-bila hingga bisa selesai. Bagaimanapun, itu adalah perbedaan iman, pendapat tentang ketuhanan itu. Dan itu hanyalah memerlukan kuasa daripada Roh Kudus untuk menafsirkan, memahami siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi, itu memerlukan ilmu yang tinggi tentang Yesus itu, siapakah Yesus yang sebenarnya menurut kacamata Kristen, dan kalau menurut kacamata Islam sudah tentu orang Islam ahli sunnah wal jamaah menolak Yesus itu Tuhan. Itulah perbedaannya. Namun di dalam kacamata Kristen, Yesus itu adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, menjadi korban penghapus dosa manusia. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Jul karena menerangkan tentang jihad. Apa artinya jihad? Yaitu termaktub di dalam Al-Hajj dan di dalam Luqman pasal 15 yang menerangkan tentang jihad yang sebenarnya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Jul karena menerangkan tentang jihad ini bukanlah untuk membunuh ataupun berperang, tetapi untuk kemajuan dunia dan akhirat, ya, yaitu melawan hawa nafsu, yaitu nafsu
daripada syaitan ataupun kehendak manusia yang salah. Namun berjihad ini kita tidak bisa klasifikasikan tentang menentang ketuhanan Yesus, karena ini pendapat Taurat Tanakh dan Evangelion juga pun berbeda. Begitu juga dengan saudara kita Islam. Jadi tentang ketuhanan ini adalah sukar banget untuk dibahas. Namun kita memerlu daripada Roh Kudus menerangkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Ya, jadi itu saja. Dan gua mohon pamit karena ada urusan penting yang gua harus lakukan pada hari ini. Ada tetamu, dan terima kasih atas komentar yang panjang daripada Bapak Jul. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan hidayat. Terima kasih. God bless you all. Pendeta Ji, jangan Anda masukkan ajaran Anda ke konsep Islam. Di Islam itu membunuh itu tidak ada diajarkan sebagai jihad. Perang yang dimaksud jihad. Bedakan perang dengan membunuh, dalam arti kata membunuh orang yang tidak memiliki alasan untuk membunuhnya secara syar'i, secara agama, ya. Gak boleh, jangan Anda masukkan Lukas 12, orang-orang yang menjadi seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bawalah dia ke depanku, bunuhlah mereka. Jangan Anda tanamkan itu di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan membunuh manusia. Tapi Islam mengajarkan ya berperang ketika dia diperangi. Itu Islam. Saya sudah berapa kali menjelaskan. Jadi Anda jangan memperbodoh diri. Kalau Anda ingin mengetahui tentang amalan-amalan yang setara dengan haji, Anda silakan baca kitab Sunan Abi Dawud, hadits 559. Silakan Anda baca di situ. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan bahwa Sayyiduna Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata, seseorang yang memurnikan dirinya, yaitu mensucikan dirinya atau mentahirkan dirinya, yaitu dengan berwudu dan meninggalkan rumahnya untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian menerima hadiah seperti seorang haji. Orang-orang ini maksudnya menerima hadiah seperti orang haji ketika dia ihram, dan dia pergi untuk sholat duha, dia mendapatkan daripada pahala dari umrah. Jadi kalau ada orang berwudu, meniatkan dirinya untuk berwudu, kemudian dia menuju kepada masjid untuk meninggalkan rumahnya, lalu beribadah berjamaah bersama dengan umat Islam yang lainnya, maka itu pahalanya sama dengan berhaji. Sunan Abi Dawud, hadits 559. Ya, Anda harus banyak belajar. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan menuntut ilmu? Seperti yang saya katakan tadi, hadits riwayat Tabrani, hadits ke 7473, insya Allah saya tidak salah menyebut. Itu jelas dikatakan bahwa Sayyidina Abu Umamah meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapapun yang pergi ke masjid untuk tujuan belajar atau mengajar ilmu pengetahuan, maka dia sama halnya menerima pahala yang setara dengan haji yang mabrur. Jadi Anda tidak bisa mengakal-akali ajaran agama Islam itu. Tidak seperti agama Anda yang datang mengaku dirinya utusan Tuhan, tapi Anda paksakan menjadi Tuhan. Ya, ketika mengkaji Islam harus punya kaidah, harus punya landasan yang benar. Hadis Muslim, hadis di dalam kitabnya, kitab Muslim itu sendiri, hadis yang ke-1256, 1256, ya, nomor hadisnya insyaallah. Di situ dikatakan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dikisahkan oleh Ummu Sinan saat dalam perjalanan ke haji. Beliau bertanya, mengapa Anda tidak menemaniku untuk haji? Lalu orang ini berkata, kami hanya memiliki 2 onta. Satu telah digunakan suami saya untuk berhaji bersamamu, dan yang lainnya diperlukan untuk mengangkut air. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah Muhammad SAW pun berkata, umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji dengan saya. Coba, ini yang perlu Anda pahami, ya. Itu yang perlu Anda pahami. Bahkan yang saya katakan tadi, berbuat baik kepada kedua orang tua, diriwayatkan di dalam Sunan Abu Ya'la hadits ke-2760, 2760, dan Tabrani juga, itu
diriwayatkan jelas bahwa mengabdi kepada kedua orang tua itu sama halnya pahalanya dengan berhaji. Ya, banyak amalan-amalan di dalam ajaran agama Islam itu yang pahalanya sama dengan berhaji. Dalilnya jelas. Kami umat Islam itu tidak seperti Kristen. Mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Tidak ada. Mana pernyataan Yesus bahwa dia lahir tanggal 25? Nggak ada. Mana ajaran Yesus dalil yang mengatakan Yesus itu beragama Kristen? Nggak ada. Mana dalilnya Yesus mengajarkan untuk dia disembah? Nggak ada. Tidak ada dan tidak ada. Tetapi yang Anda lakukan adalah perintah-perintah nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang menginginkan Zeus disembah dalam nama Yesus. Ya, jadi Anda harus belajar banyak. Sangat kasihan kalau Anda adalah seorang pemuka agama, bercoba untuk masuk ke ranah debat lintas agama, tapi ilmu Anda cuma piti kanak-kanai. Tidak ada ilmu, omong kosong sama sekali. Jadi belajar lagi, Pendeta Ji. Emang Anda siapa? Saya tidak bisa mengikuti apa yang Anda mau. Ya, saya harus meluruskan akidah Anda tentang Yesus. Saya bukan ceramah, tapi membantu Anda untuk sadar bahwa yang Anda lakukan sekarang adalah penyembahan terhadap manusia yang kamu katakan dia adalah Yesus. Kalau berbicara mengenai persepsi, jelas berbeda. Tapi berbicara mengenai oknum sebagai nabi penutup untuk Bani Israel, ya, itu dia. Anak yang dilahirkan tanpa ayah. Berarti, jangan giliran ketika kalian mengambil kalimat kalimatuhu dan ruhullah dari Quran, lantas kemudian kamu mengatakan itu adalah Yesus. Jangan kalian ketika melihat As-Sukruf 61, Yesus memberi tanda-tanda hari kiamat, Isa memberi tanda-tanda hari kiamat, lantas kamu katakan itu adalah Yesus. Jangan. Ya, di dalam Al-Quran jelas dikatakan dalam surah Al-Baqarah, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam." Ketika malaikat berkata kepada Maryam, nah ini Maria nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat daripada Allah. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat, dan termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan giliran kalian mendengar kalimat Isa terkemuka di dunia, Isa terkemuka di akhirat, baru kalian ngemis-ngemis, jilat-jilat, sendal jepit bahwa Isa itu adalah Yesus karena dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangan. Anda Yesus, silakan dengan Yesus Anda. Kenapa? Karena memang ada yang disalib, dan orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, dengan Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Memang ada yang disalib. Ada Yesus Barabas yang disalib, penjahat nasionalis. Dia yang disalib bersamaan dengan tertangkapnya Yesus. Ya, Yesus Barabas. Barabas itu bahasa Yunani. Bar adalah putra, Abbas itu adalah bapak. Berarti Yesus putra bapak. Dan itulah yang kalian tuhankan. Memang ada dua oknum. Ada satu Isa yang terangkat ke langit, yang satunya tinggal. Dia ditangkap, dia disalib, dan itulah yang kau sembah. Ya, makanya perbanyak belajar supaya jangan malu-maluin Kristen yang lain.